Kota kuno Babilonia, sebuah nama yang menggema sepanjang masa, sebuah nama yang melambangkan kekuatan dan kejayaan, sebuah simbol raja-raja dan penaklukan, sebuah pusat pengetahuan dan budaya. Babilonia, yang dulunya hanya reruntuhan yang terlupakan, bangkit kembali. Kali ini, sebagai Neo-Babilonia. Kekaisaran baru ini muncul dari abu kekaisaran lama. Neo-Babilonia merebut kembali kejayaan pendahulunya, bahkan melampauinya dalam banyak hal. Neo-Babilonia adalah mercusuar peradaban, bersinar terang di dunia yang diselimuti kabut waktu. Kisah Neo-Babilonia sangatlah menarik. Ini adalah kisah tentang ambisi, inovasi, dan akhirnya kejatuhan. Kekaisaran ini meninggalkan jejak yang tak terlupakan dalam sejarah. Warisannya terus menginspirasi dan menggugah kita hingga saat ini. Bergabunglah dengan kita dalam perjalanan kembali ke masa lampau. Mari kita jelajahi kebangkitan dan kejatuhan Neo-Babilonia. Kita akan mengungkap rahasia dan misterinya. Kekaisaran Neo-Babilonia muncul pada abad ke-7 sebelum Masehi. Ini menandai dimulainya era baru dalam sejarah Babilonia. Kekaisaran Asyur yang dulu perkasa mulai runtuh. Ini menciptakan kekosongan kekuasaan di Mesopotamia. Bangsa Babilonia di bawah dinasti baru memanfaatkan kesempatan ini. Mereka memberontak melawan penguasa Asyur mereka. Tujuan mereka untuk menegaskan kembali kemerdekaan mereka dan merebut kembali kejayaan mereka sebelumnya. Nabopolassar, seorang penguasa yang cerdik dan ambisius, memimpin pemberontakan tersebut. Dia berhasil mengusir bangsa Asyur. Dia mendirikan dinasti Neo-Babilonia pada tahun 626 SN. Ini menandai lahirnya sebuah kekaisaran yang kuat. Sebuah kekaisaran yang ditakdirkan untuk meninggalkan jejaknya di dunia kuno. Nebukadnezar II naik tahta pada tahun 65 SN. Dia adalah seorang pemimpin yang visioner, seorang ahli strategi militer yang terampil, dan seorang penakluk yang kejam. Dia dianggap sebagai Raja Neo-Babilonia yang paling terkenal. Dia terkenal karena eksploitasi militernya, proyek-proyek bangunannya yang ambisius, dan perannya dalam membentuk budaya Babilonia. Nebukadnezar II memperluas batas kekaisaran melalui kampanye militer yang tak henti-hentinya. Dia menaklukkan kerajaan-kerajaan tetangga, termasuk Yehuda. Dia membawa orang-orang mereka sebagai tawanan, membawa mereka ke Babilonia. Tindakan ini memiliki konsekuensi yang besar. Itu dicatat dalam Alkitab dan sumber-sumber sejarah lainnya. Di luar peperangan, Nebukadnezar II adalah seorang pelindung seni dan ilmu pengetahuan. Dia berinvestasi besar-besaran dalam memperindah dan memperkuat Babilonia. Dia mengubah kota itu menjadi kota metropolis yang megah. Ini mengukuhkan statusnya sebagai pusat kekuasaan dan budaya. Bagian 4. Keajaiban arsitektur, taman, dan tembok keajaiban. Di bawah pemerintahan Nebukadnezar II, Babilonia mengalami periode perkembangan arsitektur yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tembok-tembok kota dibangun kembali dan diperkuat. Tembok-tembok itu menjadi tak tertembus oleh para penjajah. Taman gantung Babilonia yang legendaris, salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno, diyakini telah dibangun pada masanya. Taman-taman ini, sebuah bukti teknik dan kecerdikan bangsa Babilonia, merupakan keajaiban pada masanya. Taman-taman ini menampilkan platform bertingkat yang dipenuhi dengan tanaman dan pohon eksotis, diairi oleh sistem saluran air dan pompa yang kompleks. Gerbang Ishtar, mahakarya arsitektur lainnya, berfungsi sebagai pintu masuk seremonial ke kota. Dihiasi dengan batu bata mengkilap yang menggambarkan makhluk-makhluk mitos. Gerbang ini menunjukkan kehebatan artistik bangsa Babilonia. Reruntuhannya masih berdiri hingga saat ini, menawarkan gambaran sekilas tentang kemegahan kekaisaran kuno ini. Bagian 5. Kecemerlangan budaya, astronomi, dan matematika. Budaya Neo-Babilonia terkenal dengan kemajuannya dalam astronomi dan matematika. Para astronom Babilonia dengan cermat mengamati langit, mencatat pengamatan mereka di atas loh tanah liat. Mereka mengembangkan sistem yang canggih untuk melacak pergerakan benda-benda langit. Mereka dapat memprediksi gerhana dan fenomena astronomi lainnya. Sistem matematika mereka, yang didasarkan pada sistem seksagesimal, menggunakan 60 sebagai basisnya, sangat maju pada zamannya. Mereka memberikan kontribusi yang signifikan terhadap algebra, geometri, dan trigonometri. Pengetahuan dan inovasi mereka memengaruhi peradaban selanjutnya, termasuk Yunani dan Romawi. Bangsa Neo-Babilonia juga unggul dalam sastra dan hukum. Hukum Hammurabi, salah satu hukum tertua yang diketahui, berasal dari Babilonia berabad-abad sebelumnya, tetapi terus memengaruhi praktik hukum selama periode Neo-Babilonia.
Bagian 6. Kejatuhan sang raksasa, kemunduran dan penaklukan. Terlepas dari kekuatan dan kemegahannya, Kekaisaran Neo-Babilonia relatif berumur pendek. Setelah kematian Nebukadnezar III, Kekaisaran memasuki periode kemunduran dan ketidakstabilan. Perselisihan internal dan para penguasa yang lemah melemahkan fondasinya. Pada tahun 529 SM, Koresh Agung, Raja Persia, menaklukkan Babilonia. Dia mengalihkan aliran sungai Efrat, memungkinkan pasukannya memasuki kota melalui gerbangnya. Kekaisaran Neo-Babilonia runtuh, menandai berakhirnya sebuah era. Bagian 7. Warisan abadi, pengaruh Neo-Babilonia pada dunia. Meskipun Kekaisaran Neo-Babilonia hanya bertahan kurang dari 1 abad, dampaknya terhadap sejarah dan peradaban sangatlah besar. Pencapaian arsitekturnya, khususnya Taman Gantung dan Gerbang Ishtar, terus menginspirasi kekaguman. Kontribusinya terhadap astronomi, matematika, dan hukum memengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan dan pemikiran di dunia kuno. Kisah Babilonia, baik yang lama maupun yang baru, menjadi pengingat akan sifat siklus dari kerajaan. Ini mengajarkan kita tentang kebangkitan dan kejatuhan peradaban. Ini menyoroti kekuatan abadi dari ambisi manusia, kreativitas, dan pencarian akan pengetahuan. Meskipun Babilonia saat ini hanya berupa reruntuhan, warisannya tetap hidup. Warisan itu terus memikat imajinasi kita, mendesak kita untuk belajar dari kemenangan dan kegagalannya. Kekaisaran Neo-Babilonia mungkin telah tiada, tetapi tidak terlupakan. Pengaruhnya masih dapat dirasakan dalam fondasi dunia modern kita. Kisahnya menjadi bukti kekuatan abadi peradaban manusia.